يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul lagi dalam kajian pekanan kita, dalam kajian keluarga sakinah, walaupun secara online melalui Zoom meeting ini yang diadakan oleh kami, pejuang subuh Pondok Indah, Masjid Raya Pondok Indah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga apa yang kita kerjakan malam hari ini Allah ridhoi dan menjadi amal pemberat timbangan amal solih kelak kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai, izinkan saya mengingatkan diri saya sendiri terutama terkait adab-adab dalam majelis ilmu, yaitu yang pertama senantiasa kita meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, lalu menyiapkan diri, menyiapkan hati kita dan pikiran yang bersih, dan insya Allah Allah perkenankan kita untuk mendapat butiran hikmah dari narasumber-narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Lalu kami himbau untuk Bapak dan Ibu jamaah untuk menonaktifkan mikrofon dan juga apabila menaktifkan video untuk dapat berpakaian rapi dan sopan, namun apabila mengantuk atau dalam posisi berbaring silahkan dinonaktifkan. Dan alhamdulillah malam hari ini kita telah dibersamai dan telah hadir seorang yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi kita, bintang tamu kita, Kang Arman Maulana. Assalamualaikum Kang Arman, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya, dan keluarga juga sehat ya semoga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya kami juga menyapa ustazah kami, Ustazah Ulfatmi Amir Syah yang telah hadir. Bagaimana kabarnya Ustazah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Habibah. Senang sekali ini melihat Habibah tampil malam ini ya. Cerah sekali. Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat ya Ustazah ya. Mungkin izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Insya Allah saya akan menemani selama 1,5 jam ke depan ya Ustazah dan Kang Arman. Saya Habibah. Di awal ini sebelum kita mulai, izinkan juga saya untuk membacakan sedikit nih biografi dari bintang tamu kita. Mungkin nanti kalau ada yang salah boleh dikoreksi ya Kang Arman ya. Ini dari Wikipedia. Ya, jadi Kang Arman ini lahir pada tanggal 4 April 1971 dan sudah aktif ya dari kelompok vokal saat SMA. Nah, itu dan sekarang dari dulu sampai sekarang ini merupakan vokalis di sebuah grup musik yang pastinya sudah tidak asing lagi, yaitu Gigi, dan albumnya juga sudah banyak dan banyak lagu-lagu yang juga bernuansa religi insya Allah. Lalu saat ini menikahnya pada tanggal 11 Januari 1993 dan dikaruniai satu orang 94, oke. Dan dikaruniai seorang putri ya, dan ini bernama Mbak Naja yang lahir tanggal 9 Agustus 99. Nah, ini 2001. Oh, 2001. Oh, berarti ini Wikipedianya kurang tepat nih ya. Ya, dan nanti mungkin kita akan tanya jawab selama kurang lebih 1 jam. Kemudian nanti di akhir juga Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa bertanya melalui fitur kolom chat maupun nanti bisa interaksi langsung nih dengan Kang Arman seperti itu. Nah, mungkin tanpa berbasa-basi lagi, ini saya izin untuk langsung masuk nih ke materi malam hari ini. Nah, yang pertama di sini sudah ada beberapa pertanyaan gitu, dan pertanyaan pertama
sebenarnya kilas balik dulu nih ke Kang Arman, walaupun nanti kita akan banyak bicara tentang seni dan juga tentang keluarga seperti ya, karena ini kajian keluarga. Ini kami penasaran nih, Kang Arman, bagaimana sih kalau dari orang tuanya Kang Arman sendiri dulu mendidik Kang Arman gitu? Apakah dulu memang sudah diarahkan atau tidak gitu untuk sehingga akhirnya Kang Arman ini punya ketertarikan khusus nih untuk mengembangkan kemampuan di bidang seni tarik suara kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah diundang ke Zoom ya, berarti ya Zoom ya, ke Zoom meeting malam ini yang di-sharekan juga di YouTube, ada YouTube channelnya, terus tadi juga saya lihat linknya ada web juga ya, WhatsApp group juga segala macam. Sebetulnya kalau dari keluarga saya sih tidak ada dulu ibu, almarhumah ibu dan almarhum bapak menjuruskan untuk musik atau enggak, tapi memang bapak itu kakek saya, bapaknya bapak itu dulu zaman Belanda itu memang kayak mungkin kalau sekarang tuh menteri kebudayaan mungkin ya menteri kebudayaan kali ya. Nah jadi memang darah seni itu kuat karena bapak dulu juga dilatih sama kakek itu untuk menjadi penari wayang orang gitu, tradisional Sunda gitu. Nah kalau ibu itu sebetulnya guru, tapi gurunya ngajarnya tuh bahasa Indonesia sama kesenian gitu. Jadi tapi memang bukan profesional ya, sebagai seniman gitu. Nah mungkin tapi darahnya kuat gitu, dari bapak dan ibu darahnya kuat, ada seninya juga. Nah akhirnya memang semua keluarga saya, dari saya sampai kakak yang paling terbesar, emang semuanya sih di seni gitu. Cuman memang yang di musik cuman saya dan almarhumah Nita Tilana ya dulu ya. Bahkan almarhumah dulu kakak saya yang terjun dulu di musik. Nah selebihnya sih ya ada yang di seni rupa, ada yang jadi desain interior, ada yang jadi fotografer. Jadi ya memang semuanya seni sih, memang mungkin kuat darahnya. Itu aja sih sebetulnya. Tapi ya perjalanannya tiba-tiba nggak tahu. Ya saya juga berjalan baru sadar sebetulnya sih di SMA sih saya. Di SMA saya baru sadar bahwa oh ternyata talent musik saya lumayan cukup kuat gitu. Tapi memang yang udah menentukan secara profesionalnya sih pas waktu kuliah di UI sih, pas waktu kuliah di UI di Jakarta. Dari situ baru melihat bahwa oh kayaknya memang talent saya di sini gitu. Sampai keluar dari UI. Oh, Masya Allah. Jangan dicontoh tapi kalau tidak ada yang kuliah. Jadi udah ini ya, runs in the blood gitu ya, jiwa seni ya, itu ya. Tuh. Udah sangat kental ya, Masya Allah. Mungkin dari Ustazah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Ini menarik sekali nih ya. Ustazah mohon maaf belum di unmute. Nah, memang ini hamdan wa syukralillah ya, kita bersyukur kita bertemu dengan Mas Arman Maulana. Wah, senang sekali Mas Arman. Biasanya yang jadi moderator itu Mas Arman itu ibu-ibu semua ini, Bu Indah, Bu Rani, Pak Fadian. Tapi khusus buat Mas Arman hari ini, wah Habibah nih yang langsung jadi moderator. Bahagia sekali, istimewa sekali ya Habibah ya. Justru saya yang mau belajar malam ini nih banyak dari Ustazah dan Kang Arman. Iya. Atau Habibah mau disuruh keluar aja jadi ibu atau bapak yang mau jadi. Jadi malu. Tadi kita melihat bahwa Mas Arman Maulana ini sebenarnya berbakat seni itu merupakan turunan dari orang tua. Jadi betul itu katanya kan pengaruh dari keturunan gen itu, genetik itu luar biasa ya untuk seorang anak gitu. Nah kalau tadi orang tua Mas Arman Maulana seni, nah kemudian ayah juga penggiat seni, ibu penggiat seni. Nah itu kan ketika Mas Arman ini kecil, itu kan masuk dalam memori Mas Arman itu semuanya. Ya, kita menyaksikan, kita mendengar gitu. Nah, itu sehari-hari masuk dalam memori kita. Kemudian ini yang kemudian kita putar lagi gitu. Diputar saat kita mungkin sudah nanti berusia 5-6 tahun ya. Kita ternyata kita punya feeling seni, kemudian kita kembangkan lagi ya seperti ini. Dan ini yakin nanti anaknya Mas Arman Maulana bisa jadi dia juga punya feeling seni gitu, mengarah ke seni gitu ya. Nah, jadi sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada multipotensi. Allah berikan dengan
sangat-sangat banyak potensi. Jadi kalau disebut kullu mauludi yuladu ala fitrah itu setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu dalam konteks pendidikan Islam bukan berarti kosong, bukan berarti melompong atau bukan berarti seperti kertas putih, tidak. Tetapi setiap anak yang lahir itu dilengkapi dengan multipotensi. Nah, itulah tadi potensi atau multidimensi. Dimensinya itu bisa dimensi intelektual dilengkapi, dimensi spiritual, dimensi emosional, dimensi sosial, dimensi seni dan keindahan. Nah, oleh kita semua hari ini melihat ini bahwa yang berkembang dalam diri Mas Arman ini menonjolnya adalah dimensi seni. Nah, ini mungkin ya yang bisa saya komentari, Habibah. Masya Allah, luar biasa ya. Gini dari secuil ini yang kita sudah dengarkan nih kisah dari Mas Arman dulu gitu ya, Kang Arman. Ternyata memang manusia itu ini ya multipotensi ya. Kebetulan saya juga karena backgroundnya medis gitu ya, jadi benar sekali gitu. Ternyata usia-usia kecil dan mungkin tadi seperti tadi Kang Arman di masa kecil banyak terpapar gitu dengan kesenian gitu ya, sehingga itu sangat akhirnya jadi yang sangat menonjol juga gitu sampai saat ini gitu. Kemudian bagaimana sih ketika akhirnya Kang Arman udah memutuskan nih untuk fokus dalam seni, dalam tadi bidang tarik suara seperti itu, dan fokus akhirnya tadi ya sampai mungkin meninggalkan gitu pendidikannya gitu dan fokus ke seni, itu bagaimana sih peran keluarga saat itu? Apakah bagaimana supportnya, terus juga ya dukungannya di saat itu? Ini ke unmute. Sorry. Oke. Ya. Sebetulnya gini, mungkin waktu SMA saya misalnya ada ikut vokal group, ikut band gitu ya di SMA 5 band Bandung dulu. Kebetulan dapat prestasi yang sungguh lumayan cukup banyak ya. Waktu di vokal group dulu juara terus, SMA 5 Bandung tuh angkatan saya dulu. Terus di SMA 5 juga bandnya juga waktu kita ada kejuaraan SMA band sejauh Bali juga kita yang juara gitu ya. Mungkin di situ orang tua dan keluarga masih melihat bahwa Arman ini ya namanya juga SMA gitu ya, maksudnya mungkin lebih ke hobi gitu kan, mungkin lebih ke hobi yang bagus, maksudnya hobi yang ekstrakurikuler yang positif gitu ya. Yang dijalankan dan berprestasi gitu, dan keluarga saya tidak melihat bahwa itu sebagai sesuatu yang serius yang mau didalami. Tapi pada saat pindah ke UI, bersamaan dengan pindah ke UI, waktu itu tuh sebelum masih SMA kelas 3, saya diundang oleh majalah Gadis ulang tahun, dan di situ ada Mas Ben Sleo. Mas Ben Sleo dulu jadi Mas Ben Sleo itu yang ketua jurinya waktu kita juara band SMA sejauh Bali. Dan dia bilang, nanti kalau Gadis ulang tahun, menjaga Gadis ulang tahun, kamu main ya, oke. Nah pada saat lihat Gadis ulang tahun diundang, nah Mas Ben tuh ngomong, kamu mau kuliah, kamu nanti kuliah di mana? Saya bilang, Mas, aku kuliah di Jakarta sih, pengennya di UI kalau keterima. Yaudah kalau misalnya jadi ke Jakarta, kasih tahu saya aja. Pas keterima ya saya langsung kasih tahu Mas Ben. Mas Ben langsung ngasih kerjaan. Padahal dulu tuh maksudnya menghubungi Mas Ben tuh saya bukan mau nyanyi atau jadi profesional, enggak. Justru karena saya orang Bandung, saya kuliah di UI, saya butuh teman banyak orang Jakarta kan. Jadi ke Mas Ben tuh siapa tahu saya dijadiin panitia apalah atau apa dan sebagainya, IO apa gitu. Tapi ternyata langsung dikasih sebuah kaset, suruh nyanyi di sebuah ajang festival nasional di TVRI ya, dulu masih belum ada RCTI. RCTI udah ada tapi masih decoder kalau nggak salah. Waduh, sebentar. Kucing. Kucingnya lu. Nah, saat itu gara-gara festival lomba cipta lagu nasional itu di TVRI, ternyata saya juara gitu. Padahal di situ yang nyanyinya itu artis-artis atau penyanyi-penyanyi yang memang sudah punya album kayak Titi DJ, terus Yana Purio, Amalita Zain waktu itu lagi naik dalam catatan si Boy yang lagu Emosi Jiwa, terus banyak pokoknya semua yang di situ nyanyi itu artis-artis yang udah punya kaset, udah punya karya.
Nah saya itu betul-betul rookie gitu, benar-benar pendatang baru. Ternyata saya justru yang mendapatkan juara itu saya gitu. Nah dari situlah apa ya, kayak kecelakaan yang membawa berkah kali ya. Justru di backstage setelah saya dapat penghargaan itu, banyak banget produser, artis-artis yang mengajak kerjasama. Nah dari situlah emang kebingungan di saat kuliah waktu baru juga tingkat pertama lagi SKS-nya lagi banyak-banyaknya, tapi juga kerjaan juga banyak datang. Disitulah memang sempat galau ya, galau. Tapi saya mikir selama saya kuliah di UI, saya juga udah kerja dan berpenghasilan dari musik itu. Dan penghasilan musik itu yang tadinya saya kos-kosan dibiayai sama kakak saya, yang tadinya di UI juga dibiayai sama kakak saya yang sudah kerja, itu malah sedikit demi sedikit tuh saya bayar sendiri, kos-kosan juga bayar sendiri, UI juga bayar, hidup juga bayar sendiri. Nah saya pikir, dan semakin lama karir saya tuh semakin meningkat gitu. Dari yang nyanyi di kafe, tiba-tiba ada tawaran rekam album, terus masuk TVRI, main di luar kota. Lama-lama saya berpikir, ya mungkin ini adalah talent saya gitu, talent yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya, dan kenapa tidak untuk saya gunakan gitu sebaik mungkin. Nah memang dari situ tuh baru, karena itu udah profesional, saya ngomong ke keluarga bahwa saya mau keluar dari UI, barulah di situ marah semua kakak-kakak terutama, karena ibu kan sudah meninggal. Kalau ibu udah meninggal lama banget, saya kelas 3 SMP udah meninggal. Kalau bapak belum di situ, bapak masih ada, tapi bapak juga sudah sepuh gitu. Jadi pasti kakak-kakak yang semua bertanggung jawab gitu istilahnya. Ya marahlah semua gitu. Kamu ini orang masuk UI susah banget, kamu malah mau keluar, baru juga berapa 8-9 bulan lah, 9 bulan gitu di UI. Ya saya bilang ya gimana kenyataannya, bukannya saya memandang sebelah mata keluar dari UI saya tidak akan menjadi seorang yang sukses, saya bilang. Tapi saya kayak seperti sudah diberi jalan bahwa ini adalah jalan saya gitu. Akhirnya saya janji, gini deh, pokoknya kalau saya keluar dari UI dan saya membawa karir musik ini terus gagal, saya tidak akan menyusahkan kalian para kakak-kakak gitu. Jadi ya udah, istilahnya kalau belangsak ya belangsak sendiri, ya udah, gak usah ngebantuin gitu. Namanya juga cowok, ya udah. Tapi saya akan berusaha bahwa ini adalah sesuatu yang saya kejar dengan serius gitu. Terus akhirnya ya udah, kakak-kakak saya walaupun rada kesel, ya udah terserah, itu hidup kamu. Ya keluar dari UI saya betul-betul serius. Ya alhamdulillah sampai sekarang ternyata memang tepat gitu ya. Mungkin saya tepat mengambil keputusan itu. Luar biasa. Ini benar-benar sesuai nih sama judulnya ya. Malam ini, seni adalah jalanku gitu ya. Dan ini justru sebenarnya pivotal point-nya itu ini ya Kang ya. Jadi kayak serasa tidak disengaja gitu ya malah ya. Tapi ternyata takdirnya di situ gitu ya. Iya, jadi sebetulnya dari SMA tuh sudah banyak yang yang memberitahu dan memuji gitu. Jadi sekarang saya tidak sadar gitu. Jadi pada saat nyanyi tuh banyak banget gitu, waktu SMA juga lu tuh misalnya gini ya. Waktu dulu saya tuh SD SMP masuk teater alit. Alit itu dalam bahasa Sunda kecil. Jadi memang anak-anak kecil, teater alit, anak-anak SD dan SMP. Tapi memang naskahnya yang dulu dibawa di teater alit itu bukan sandiwara atau drama yang ngobrol, tapi operet, nyanyi dari awal sampai akhir. Nah, setiap ganti naskah, si pelatihnya almarhum Kang Herman itu selalu ngomong, Arman pemeran utama ya. Karena pemeran utama itu kan pasti yang lebih banyak nyanyi kan, yang lebih banyak nyanyi dari orang-orang yang lain gitu kan. Terus saya nanya sama Kang Herman gitu, almarhum, saya bilang, Kang, kenapa saya selalu jadi peran utama, saya bilang gitu kan. Enggak, soalnya kamu paling yang bisa nyanyi kamu. Nah, tapi saya belum sadar gitu. Oh, ya udah gitu aja, zaman SD SMP kan. Di SMA juga saya masuk vokal grup. Nah, vokal grup itu kan namanya juga vokal grup gitu ya, grup vokal gitu. Nah, selalu si pelatih itu Kang Deden selalu ngomong, Man, lu pokoknya suara 1 ya. Sampai teman-teman saya tuh, teman-teman yang ngambil suara 2, suara 3, kan suara 2, suara 3 tuh kalau di sebuah vokal grup tuh kan gak enak ya. Gak enak suaranya kan, karena kayak fals kan. Kan kalau suara 1 kan nyanyi, nah, kalau suara 2 kan, nah, gitu kan. Jadi kan kayak fals kan. Nah, teman-teman saya tuh protes ke saya gitu, ke Kang Deden. Kenapa sih Kang, si Arman mulu yang suara 1? Gue dong sekali-kali gitu kan.
susah nih suara 2, suara 3. Kang Deden ngomong lagi, ya Arman yang punya intuisi yang paling tepat dan feeling yang paling tepat kalau nyanyiin nggak pernah fals. Saya juga di situ belum sadar juga, masih oh ya udah gitu aja. Nah pada saat di Jakarta itu yang diberikan kepercayaan sama Mas Benz Leo udah langsung tingkat nasional. Oh mungkin memang betul saya punya sebuah potensi yang memang cukup besar di musik gitu. Ya akhirnya barulah di situ ngerti bahwa betul yang tadi Habibah ngomong turning point itu, tapi di situ juga saya ngomong saya berpikir oh iya mungkin memang saya dapat potensi yang sangat besar, ada potensi yang sangat besar di musik. Keren banget nih, dan banyak flashbacknya ya, asik ya Kang Arman ya. Ini juga udah dikonfirmasi nih sama ibu saya tuh, kebetulan teman seangkatannya Kang Arman. Oh, siapa? Jadi terkonfirmasi katanya, iya dulu lomba vokal grup antar kelas. Nah. Oh, kayaknya nggak mau di-mention deh. Ya? SMA 5 Bandung berarti? Iya, SMA 5 Bandung. Oh, oke. Okay. Ya, jadi saya rada-rada malu nih manggilnya Kang Arman. Gak apa-apa lah. Asal jangan tante kan saya bilang juga. Siap. Nah, mungkin kita beralih ke Ustazah ya. Mungkin terkait tadi saya mungkin bisa di-highlight juga kayak bisa banget di-highlight personality-nya Kang Arman yang punya apa ya, kayak kemauan untuk kayak menunjukkan oh bisa nih gitu ketika sudah mau memfokuskan kepada sesuatu kayak gitu. Terus mungkin juga secara umum gitu ya, bagaimana sih kalau misalkan peran keluarga gitu dalam karir seorang anak gitu mungkin, Ustazah. Iya, jadi kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan Mas Arman Maulana, itu terlihat Mas Arman pada usia remaja sudah memiliki kepribadian yang terintegritas. Dia menemukan gitu ya, kekuatan dirinya apa gitu yang harus dikembangkannya. Kemudian yang menarik dari pengakuan Mas Arman tadi, dari apa yang dilalui beliau itu, ya satu, beliau punya keinginan yang kuat, punya motivasi yang kuat gitu untuk bisa mengembangkan potensinya dengan baik gitu ya. Nah kemudian beliau serius menangani itu. Nah ini kan salah satu ajaran agama ini, ajaran Islam ini. Salah satu indikator orang yang takwa itu dia mengerjakan sesuatu itu serius, perfect dia. Ya, tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah. Maka tadi ketika Mas Arman merasa, loh feeling gue ini di musik loh, nggak di UI ini, tidak di bidang studi yang gue pilih ini, nggak mungkin ini diteruskan juga gitu. Kalau diteruskan kayak ini bakalan nanti nggak selesai nih, menjadi tidak serius dikerjakan, difokusin gitu. Lalu, nah Mas Arman memilih, oke, saya tinggalkan UI, kemudian saya fokus dengan pengembangan potensi saya. Nah kemudian hasilnya kita lihat gitu. Apa yang tadi berpadu dalam diri Mas Arman, motivasi yang kuat, dia sadar dengan kekuatan yang ada pada dirinya, kemudian dia kembangkan itu, kemudian dia berjuang, dia serius menekuni. Akhirnya kita lihat ini hasilnya betul-betul menjadi sesuatu yang maksimal gitu. Dan ini Mas Arman pasti merasakan satisfied yang luar biasa. Apalagi sekarang ini sudah dibuktikan kepada kakak-kakak beliau gitu. Ternyata pilihan aku tepat gitu. Aku tidak salah pilih ketika aku fokus ke musik. Nah, mungkin itu ya Habibah yang menarik tadi. Insya Allah, ya Ustazah. Mungkin lanjut ya ke Kang Arman, ini pertanyaannya juga banyak nih yang udah mulai nanya di chat nih, tapi mungkin kita sekarang beralih ke saat ini gitu ya. Sekarang kan di era sekarang yang musik juga terus berkembang gitu ya. Bagaimana sih Kang Arman itu bisa tetap istilahnya eksis gitu di bidang musik ini, terus juga beradaptasi dengan selera yang terus berubah gitu, selera masyarakat yang berubah gitu. Ya, sebetulnya resepnya sih totalitas dan update ya. Maksudnya totalitas, tadi kan Ustazah juga sudah berbicara bahwa kalau seseorang memang punya sebuah keinginan dan kemauan yang keras gitu ya, insya Allah kita akan dan yang pasti Allah tidak boleh dilepas gitu ya, doa, ibadah dan sebagainya gitu. Saya berani berbicara seperti ini karena memang itu yang saya lakukan gitu. Tidak ada apa-apanya kalau saya tanpa ibadah gitu. Mau sehebat apapun ya tidak akan jadi apa-apa sampai sekarang gitu. Jadi
totalitas dan update gitu ya. Totalitas itu sangat perlu sekali gitu. Mau orang itu menjadi seorang tukang parkir misalnya, kalau dia memang total dan berpikiran cerdas, dia akan bisa menjadi seorang pengusaha tukang parkir, tidak stuck di situ seperti itu terus. Nah, begitu juga di bidang lain pun seperti sama dengan di bidang saya di musik. Orang mungkin pada tahun 90-80-an zaman Bimbo, zaman God Bless, orang tua memandang musik itu hanya sebuah hiburan gitu ya. Dan makanya dulu kan zaman dulu kalau misalnya ada wanita datang ke rumah cowok pemain band, pasti ibu bapak ngamuk. Siapa itu mau ngasih makan apa anak saya, kan? Tapi di era 90 akhir 2000 awal itu sudah terbalik karena musik menjadi sebuah industri yang sangat besar di Indonesia. Nah, makanya bahkan kebalik tuh, banyak orang tua yang menyekolahkan anak di luar negeri sebagai pemusik gitu ya. Terus juga banyak orang tua yang memodali anaknya untuk membuat sebuah karya, bahkan tidak tanggung-tanggung, malah lebih dari pembiayaan sebuah label besar gitu ya kadang-kadang gitu ya. Jadi musik sudah mulai diterima. Nah, disitulah pentingnya totalitas di dalam sebuah pekerjaan. Memang saya total gitu di musik. Dari saya tidak bisa mengarang lagu, dari saya tidak bisa membuat sebuah lirik, dari saya tidak bisa bermain alat musik, walaupun saya bukan seorang player yang jago, tapi akhirnya jadi bisa, jadi program komputer bisa membuat sebuah musik, menjadi produser, memproduksi album, penyanyi solo, ada band dan sebagainya. Itu kan berarti belajar total gitu. Nah, satu lagi update gitu. Kenapa bisa tetap ada sampai sekarang tuh harus update terhadap dunia yang sekarang kita hadapi. Dimanapun ya, bukan hanya sebuah musik. Di bank pun update-nya kan sekarang teknologi bank seperti apa gitu kan. Ekonomi seperti itu, politik seperti apa gitu. Nah, begitupun di musik gitu. Kalau kita tidak update terhadap apa yang terjadi di industri musik, ya kita udah mati, udah ditelan sama teknologi ini. Apalagi sekarang teknologi digital, ya seperti ini Zoom gitu. Mana pernah kita membayangkan sebuah kajian atau sebuah pertemuan kayak begini gitu, cuma lihat layar gitu kan. Nah, begitupun di musik gitu. Di musik juga begitu perubahannya sangat signifikan. Tadinya ada kaset fisik ya, vinil, pertama vinil dulu, piringan hitam, atau yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini tahunya piringan hitam, pindah ke kaset, dari kaset pindah ke CD, dari CD pindah ke DVD Blu-ray tiba-tiba jadi mulai ada RBT, dari RBT udah mulai ada digital. Nah, sekarang dari musik digital sekarang udah jadi streaming, kayak Spotify, Joox dan sebagainya. Nah, itu kan perubahannya tuh sangat sungguh cepat, begitu banget, cepat banget gitu malah sekarang. Nah, kalau kita tidak update, ya akan ketinggalan gitu. Rahasianya update itu apa sih? Ya ego kita harus tetap diturunin. Walaupun misalnya saya sudah sekarang kalau dihitung saya 31 tahun ya di musik Indonesia, di musik profesional Indonesia. Kalau misalnya saya merasa bahwa gue udah semuanya udah ngalamin kok gini-gini, ya nggak bisa, pasti akan mentok. Karena kejadian sekarang yang terjadi di musik Indonesia ataupun di industri apapun itu terus bergulir. Nah, kita harus belajar lagi ke belakang, belajar lagi ke anak-anak yang sekarang. Karena memang kita main Zoom nih, bapak-bapak dan ibu di sini main Zoom. Main Zoom tuh karena diajarin kan, atau gimana sih ini gimana gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang mungkin tahu Zoom itu bagaimana caranya, di belakang bisa jadi pakai apa lah, pakai efek-efek apa yang cewek yang jadi cantik lah, jadi apa, mungkin kayak seperti itu, karena dia hidup dengan teknologi, dia terlahir dengan teknologi yang sudah ada. Kalau kita tuh cuman mengikuti. Jadi ya memang update itu sangat penting, update, totalitas dan update itu Habibah. Iya, keren banget. Ini saya juga setuju banget ya sebagai calon dokter gitu ya, kayak saya merasa juga ini benar-benar harus update, apalagi di era pandemi seperti ini yang mana. Oh iya, sorry Mbak Habibah, kamu kan tadi, sorry Pak, saya potong ya. Kamu kan dokter, kamu dokter apa sih? Mau dokter apa gitu maksud saya? Masih
masih kuliah, masih Oh, enggak, maksudnya masih tujuannya. Insya Allah dokter anak kalau Oh, dokter anak. Ya kayak misalnya kalau anak saya nggak tahu ya karena saya tidak melahirkan. Nah, cuman maksudnya contoh yang tadi kan Habibah ngomong di dokter pun seperti itu. Jadi saya tuh kan ke yang namanya gigi itu punya band namanya Gigi tapi trauma dulu. Oh, iya. Waktu kecil itu zaman saya kecil sabut gigi itu kan wah ngeri banget ya dulu ya, zaman tanya deh ibu bapak di sini kayak ngeri banget deh kalau dicabut gigi itu aduh sakit terus gimana gitu. Udah gitu dulu saya dapat dokternya tuh yang galak gitu, ibu-ibu yang galak gitu ya, jadi wah tambah stres gitu. Nah terus saya akhirnya masuk lagi ke dokter gigi udah era sekarang itu asli teknologi gigi itu bener-bener saya gigi ini tuh apa ya, abses ya sebetulnya kalau ada benang pokoknya ini rusak lah gitu ya di sini. Itu saya dioperasi kecil dari awal sampai akhir keluar tuh sama sekali saya tidak merasakan sakit, sama sekali saya tidak merasakan sakit. Nah berarti kan yang tadi Habibah bilang gitu, di dokter pun kemajuan teknologi itu sangat per detik gitu. Nah sama dengan musik. Jadi kalau kita tidak update, Habibah tidak update terhadap kedokteran, ya udah ketelan masa, udah paling juga jadi apa gitu istilahnya, jadi ya pekerja gitu ya. Ya kalau bisa kan jangan jadi pekerja ya, kita harusnya jadi inovator kalau bisa ya. Iya, amin. Iya benar banget ya, perubahannya signifikan dan sangat dinamis seperti itu ya. Dan sebenarnya yang saya mau highlight nih kebetulan karena juga tadi sempat sharing di awal dengan Pak Asril gitu ya, lagi stase jiwa gitu ya, banyak ketemu pasien yang tidak bisa gitu beradaptasi dengan kondisi yang sangat dinamis ini gitu. Jadi mungkin nanti Ustazah bisa sharing juga gitu ya, bagaimana sih ketika kita menghadapi perubahan yang sangat dinamis gitu ya, bagaimana akhirnya peran agama gitu untuk kita menyiapkan jiwa kita, dan terutama karena ini kajian keluarga ya, bagaimana sih gitu ketika nanti mungkin saya gitu ya, juga jadi calon orang tua gitu, dan menyiapkan generasi mendatang yang tentunya nanti akan jauh lebih fast pace banget gitu ya. Silahkan Ustazah. Menarik ya tadi apa yang disampaikan Mas Arman. Nah, saya tadi menunggu-nunggu itu statementnya Mas Arman. Apakah di dalam ikhtiar Mas Arman tadi yang maksimal itu ada unsur di sana doa, ada unsur keyakinan kepada Allah dengan melibatkan Allah. Tapi tadi Mas Arman menjelaskan gitu betapa beliau ini betul-betul di sana memadukan antara doa dan ikhtiar yang maksimal gitu untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah ini kan benar-benar di dalam ajaran Islam itu yang utama. Allah menegaskan dalam ayat itu, Allah tidak akan merubah satu kaum, nasib satu kaum, jika kaum itu tidak berusaha merubah dirinya sendiri gitu, berikhtiar menjadi lebih baik. Dan peranan doa di situ luar biasa gitu, nggak bisa diabaikan. Ya ketika kita menginginkan sesuatu ya, nah kita tidak bisa mengandalkan ikhtiar saja. Karena yang mengantarkan kita kepada satu tujuan itu adalah itu peran Allah yang sangat besar gitu. Kita tidak bisa mengabaikan Allah. Nah, karena itu ketika orang hanya menjalankan salah satu saja, misalnya doa saja yang sungguh-sungguh, kemudian dia tidak ada ikhtiar yang maksimal gitu. Nah, Allah tidak kabulkan itu. Nah, kenapa yang diinginkan Allah itu perubahan itu terjadi jika dua-duanya ini dilaksanakan secara seimbang dan maksimal. Nah, lalu tadi Mas Arman mengatakan lagi bahwa memang ketika kita ingin menjadikan satu tujuan kita itu terwujud dan akan terus berkembang, maka kita memang harus menambah terus wawasan gitu. Kita harus menambah wawasan kita dengan segala apa yang perkembangan yang terjadi, perkembangan yang terbaru, kita terus tingkatkan wawasan kita. Dan itu juga di dalam Al-Quran dijelaskan itu. Nah, ada yang membedakan orang yang selalu menambah wawasan dengan orang yang stuck di situ saja, tidak ada perkembangan apa-apa. Ya dalam Al-Quran dikatakan yarfa'illahu ladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Ya, yarfa'illahu ladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Jadi orang yang diangkat derajat oleh Allah itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh gitu ya. Beriman, berilmu dan beramal soleh. Nah, jadi di sana ada ilmu, ada iman di situ. Nah, kemudian kalau ada ilmu, nggak mungkin nggak dia mendapatkan ilmu kalau tidak menambah wawasan gitu ya. Nah, lalu kalau ilmu saja, tadi pertanyaan Habibah, bagaimana kita menjadi manusia yang tadi bisa sukses di dunia dan akhirat kalau kita hanya menonjolkan ilmu saja, tapi kita tidak menjadi orang beriman. Sementara dalam ayat dikatakan Allah meninggikan derajat orang beriman dan berilmu pengetahuan.
Nah, jadi ada dua ini, beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, wawasan ditambah, tapi iman juga diperkuat. Nah, ketika kita mau menjadi ilmuwan yang diinginkan Allah, kita menjadi ilmuwan yang agamawan. Kita menjadi seniman yang agamawan gitu ya. Tidak diinginkan Allah, kita menjadi seniman yang melupakan Allah atau menjadi ilmuwan yang melupakan Allah gitu. Justru misalnya pada profesi Habibah gitu. Ketika kita di kedokteran, anak-anak saya kebetulan dua-duanya juga di kedokteran, satu dokter umumnya, satu dokter gigi ya, tapi sudah punya baby lah semuanya gitu. Dan itu memang luar biasa gitu. Di dunia kedokteran saja misalnya, ketika kita kuliah ada anatomi di situ. Katakanlah satu contoh kasus, ketika di jari telapak tangan ini ada berapa ratus unsur-unsur yang ada ini dalam jari tangan kita ini. Coba bayangkan ini Allah menciptakan gitu. Harusnya ketika kita kuliah di kedokteran itu membuat kita makin tunduk, makin tawadhu kepada Allah gitu. Bahwa dengan apa yang kita cari ini, dengan ilmu yang kita tambah ini, ternyata membuat kita lebih yakin akan kebesaran Allah. Nah, Mas Arman juga seperti itu saya kira ini. Ketika Mas Arman mencoba berjuang, berdoa gitu, lalu sukses, lalu Mas Arman menikmati gitu ya, sebuah doa yang terkabul gitu, betapa indahnya sebuah usaha yang dikerjakan maksimal, kemudian disertai doa, terkabul, dan itu kemudian bisa menciptakan kebahagiaan dalam hidup kita ya, katakanlah dalam konteks duniawi dan ukhrawi gitu. Itu luar biasa gitu, satisfied yang kita rasakan gitu. Berbeda dengan ketika kita cuma mungkin mencari kebahagiaan, kepuasan itu hanya dengan tadi itu katakanlah menambah ilmu, kemudian menguasai secara maksimal profesi kita, tapi kita mengabaikan Allah. Itu akan berbeda, ketenangan kita dapatkan, kepuasan yang kita dapatkan, itu pasti akan berbeda. Nah, jadi barangkali yang menjadi kata kunci Habibah, bahwa dalam hidup itu memang seperti yang dikatakan Mas Arman tadi ya, bahwa hidup kita tuh harus kita seimbangkan. Ketika kita mengejar target tadi itu, kita menguasai satu bidang, kita harus kuatkan dengan doa. Mustahil itu akan terwujud ketika kita mengabaikan Allah. Nah, kita harus yakin dengan itu. Tapi kita harus optimis gitu. Kita harus berprasangka baik kepada Allah. Ketika kita berdoa, ketika kita berikhtiar maksimal, maka kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah, karena Allah itu mengikuti kemana kecenderungan hati hambanya. Tapi ketika kita udah patah semangat dulu, kalau Mas Arman tadi kan nggak patah semangat, Mas Arman yakin gitu loh. Ya dengan doa, yakin kalau Allah akan menyampaikan Mas Arman pada tujuan. Nah, ini yang kemudian membuat Mas Arman dihantarkan pada tujuan. Jadi jangan sampai kayak Habibah hari ini, kita kuliah, aduh takut Bu pengennya jadi dokter anak, susah amat loh, apa nanti kalau sudah koas, kalau sudah jadi residen anak, wah itu berat sekali loh Habibah, luar biasa itu pengorbanannya ya, gimana kita siang malam dengan segala macam tugas-tugas gitu. Nah ini kalau kita tidak yakin, kita berikhtiar, kita berdoa, tapi nggak yakin kita ini, Allah akan membantu kita, iya itu akan membuat kita lelah, akan membuat kita patah semangat, dan bisa jadi kita nggak sampai pada tujuan. Nah mungkin itu ya Mas Arman ya, itu tambahannya. Ada lagi Mas Arman? Kalau belum lurus, diluruskan aja Mas Arman. Wah, cukup. Ya, silakan. Insyaallah. Sangat sejuk ya. Terima kasih nasihatnya Ustazah. Mungkin ingin bertanya lebih lanjut nih ke Kang Arman. Tadi kan sudah juga Ustazah sampaikan ya terkait pentingnya doa gitu, terus dengan ibadah gitu. Nah, bagaimana sih kalau misalkan di kehidupan seorang musisi yang tentunya juga sangat padat jadwalnya, terus mungkin kalau mungkin fleksibilitasnya juga sangat sulit gitu ya. Bagaimana sih aktivitas ibadah harian gitu saat sedang lagi bekerja seperti itu, Kang Arman? Justru enaknya musik itu justru fleksibel. Jadi saya kita bisa mengatur. Kalau ya mungkin dari karir saya tahun 90 sampai sekarang ya 31 tahun ya, di dalam kalau dihitung udah berapa ya, itu 1000 kali ya main gitu ya, show gitu ya. Itu mungkin yang bentrok dengan misal ya, kita sebagai muslim kan yang udah pasti 5 waktu ya, yang udah pasti tuh 5 waktu sholat gitu ya. Paling yang bentrok tuh nggak sampai berapa ratus kali sih, enggak sih gitu kan, karena kebanyakan kan musik itu biasanya dimulai jam kalaupun gathering gitu ya, atau kalaupun nikahan misalnya, kawinan, atau mungkin gathering, atau mungkin pensi dan sebagainya kan
jam 8 malam ke atas kan biasanya kan. Jadi sholat tuh insya Allah udah selesai tuh sampai isya gitu. Jadi tidak ada. Nah kalaupun misalnya yang tadi saya bilang ada juga yang show sore-sore dan sebagainya, saya selalu menekankan kepada kru dan manajemen bahwa kalau pada saatnya sholat ya memang harus sholat gitu. Kalaupun memang tidak memang keburu si acaranya itu memang pas azan asar lah misalnya gitu. Tapi acaranya itu kita harus udah manggung gitu. Tapi kan manggung itu kan Habibah nggak sampai 5 jam kan. Paling 45 menit ya, 1 jam lah, paling lama lah, palingnya 1 jam. Jadi kalau misalnya dimulai 3:30 atau jam 3 misalnya, ya jam 4 turun panggung biasanya di backstage anak-anak kru udah siapin sejadah dan sebagainya sih. Dan selalu memang Raidersnya band dari kami itu permintaannya memang harus ada lah ruangan artis ya untuk sebelum naik panggung. Nah biasanya di situ udah disiapin. Jadi sebetulnya fleksibel dan kalau punya alasan macam-macam sungguh sangat aneh. Saya bilang sih bisa kok gitu, bisa banget gitu. Bahkan biasanya justru subuh, karena biasanya banyak banget kita tuh pesawat pertama kalau keluar kota. Tapi masih bisa juga kita kita ngejar dulu sholat subuh di bandara, udah gitu udah dipanggil kita lari gitu. Karena kan kebanyakan memang kita tuh kalau keluar kota biasanya memang pesawat pertama, first flight, karena kan krunya kan harus masang alat gitu. Jadi nggak bisa kita terlalu siang, kasihan ntar krunya yang keteteran di sana. Tapi aman lah, bisa kok. Tinggal kitanya aja memang mau beribadah atau enggak gitu. Masya Allah, ini reminder banget nih buat anak-anak muda gitu ya. Justru seorang Kang Arman Maulana ini sangat tertib dalam sholatnya, alhamdulillah. Masya Allah, semoga itu sangat membantu kok, Habibah. Itu sangat membantu banget. Saya pernah dapat sebuah tausiah dari seorang ustadz yang sangat masuk ke dalam hati gitu. Misalnya Habibah ngefans sama David Beckham gitu ya. David Beckham di depan kamu lagi minum kopi, terus tiba-tiba kopinya ditaruh, terus Habibah haus gitu. Kamu mau gitu minum bekasnya David Beckham gitu, ngefans-ngefansnya, kecuali kalau yang ngefans banget yang sampai kayak gitu, kan mikir ya, bekas itu kan, aduh gitu mau siapa. Nah terus seorang ustadz itu kepada saya ngomong, bayangkan kalau kita sholat aja lah, sholat gitu yang udah pasti 5 waktu, kita tuh memberikan waktu yang sisanya gitu, bekas gitu, tidak tepat waktu gitu. Dan ini kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan terhadap manusia gitu. Itu sangat masuk banget kepada saya gitu, bahwa iya ya, kita aja sama manusia dikasih bekas malas gitu kan. Nah, ini bicara kita udah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu yang bekasnya gitu. Jadi nanti aja lah. Nah, itu kedisiplinan dalam 5 waktu yang dijalankan oleh saya dan teman-teman di Gigi. Sangat-sangat membantu terhadap kedisiplinan bekerja sama dengan klien-klien dan IO gitu. Bahkan boleh dicek lah, mungkin Kang Budi boleh ngecek ke siapa, Kang Budi mungkin banyak teman-teman manajemen dengan manajer band dan sebagainya. Gigi adalah salah satu band yang sangat konsisten terhadap waktu gitu. Jadi kita benar-benar kalau jam 7 tuh jam 6 kita udah pada di sana pemain. Sangat betul langsung dijawab. Jadi hubungannya yang tadi gitu, karena memang mungkin sudah terbiasa seperti itu, kan tidak di bawah sadar bahwa pendidikan ketepatan waktu terhadap 5 waktu itu betul-betul sebetulnya melebar ke semua ini kehidupan. Aduh maaf nih Kang, tadi sedikit putus-putus nih, padahal lagi menarik banget ya di sayanya ya. Masya Allah ya, selalu diberi keistiqomahan tepat waktu salat ya. Ini tadi mungkin udah disinggung atau belum tadi karena sedikit putus-putus, ada nggak sih dari orang tua Kang Arman, maksudnya bagaimana sih bisa sampai akhirnya Kang Arman ini tertib sekali gitu untuk sholat, bahkan juga bisa mengondisikan teman-teman, krunya kayak gitu, karena mungkin kadang-kadang kita udah punya kesadaran nih, kalau saya sendiri mungkin pengalaman kayak ngajak teman itu juga kadang
susah gampang gitu untuk bisa tetap ikut sholat bareng yuk gitu sebelum kita kembali aktivitas lagi kayak gitu. Yang efektif sih sebetulnya yang dapat dari pelajaran dari orang tua saya. Orang tua saya, keluarga saya bukan keluar dari keluarga yang maksudnya pesantren gitu ya, keluarga pesantren atau keluarga yang memang di dalam sebuah lingkungan Islam yang cukup kuat. Tapi sebuah keluarga yang biasa saja. Tapi keluarga saya menanamkan bahwa apa namanya ya beragama, kamu punya agama kamu Islam, dan junjunglah setinggi mungkin agama kamu gitu. Berbuatlah sebaik mungkin gitu. Ya dan yang saya lihat dari orang tua saya adalah contoh. Itu yang paling efektif gitu. Jadi saya juga waktu di band saya gitu ataupun di manapun, ya saya kadang-kadang, apalagi sekarang ya benar yang Habibah bilang gitu ya, apalagi sekarang tuh dengan dunia digital tuh kan semuanya tuh kayak punya semuanya tuh ilmu tuh ada gitu. Jadinya kan mungkin orang tuh sekarang kayak semuanya pintar gitu, karena kalau dulu kan mau buku matematik harus beli berapa harganya juga gitu. Mau beli buku psychology gitu kan berapa gitu. Kalau sekarang kan tinggal YouTube atau apapun itu googling ada semua ilmu. Jadi orang tuh kan kayaknya semuanya pintar, tahu semua ilmu gitu. Untuk mengajak itu kan paling susah kan sekarang, karena banyak itunya gitu. Kalau saya sih contoh, dengan mencontohkan udah itu yang paling simpel dan mengena itu adalah contoh. Begitu juga saya kepada anak saya dan istri saya. Saya mencontohkan aja, udah nggak usah banyak omong gitu. Sekali-kali ya, yuk kita ini. Tapi kan kadang-kadang manusia itu kan sekarang, apaan sih lu ikutan, udah kan gue juga sholat kok, gue juga ngaji kok, gue juga gini gitu kan. Tapi kalau udah mencontoh gitu ya, misalnya menjalankan puasa Senin Kemis gitu, tanpa harus bagaimana gitu ya, jalanin aja. Kadang-kadang ada nggak tahu kok, kadang-kadang nggak tahu di rumah, tiba-tiba pas maghrib masak apa? Ya emang kamu belum makan? Oh enggak, kan ini Kemis. Udah gitu aja gitu. Itu sebenarnya udah satu pelajaran yang sungguh sangat menusuk sebetulnya. Kalau memang orang itu berpikiran dengan cerdas dan cemerlang gitu. Jadi kalau saya sih di sana juga contoh aja. Jadi kayak misalnya pada saat di backstage gitu ya, saya ke kru saya, udah ada sejalan di mana? Kiblat kemana? Udah gitu aja, udah cukup. Mereka udah kan di sebelah sana tuh kan kiblatnya ke sebelah sana. Ya udah, wudhu di mana ya? Dekat nggak di sini? Wah, agak susah wudhu, misalnya susah agak wudhu gitu. Ya udah, kita bikin simpel aja. Di situ biasanya kan ada, kalau di backstage tuh si tempat sampah tuh karena banyak orang dibikin dari itu kan, dari apa sih, plastik gede itu yang hitam, terus ditempel gitu kan di tembok gitu. Ya udah, minta botol aqua mineral water berapa lagi, ya wudhu aja di situ gitu. Jadi dengan contoh-contoh seperti itu, akhirnya di backstage-nya sebuah band yang namanya Gigi dan Arman Maulana Project yang 5 tahun ini saya punya project juga solo, itu sudah terbiasa, dan anak-anak udah dengan santainya aja. Terus kadang-kadang malah ada yang belum, Kang gue belum jamaah yuk, ayo sholat jamaah yuk bareng, kayak gitu sih. Nah, inspiring banget nih, Masya Allah. Benar-benar dengan role model itu ya yang sangat penting. Dan tadi juga sedikit disinggung ya tentang akhirnya bagaimana Kang Arman ke anaknya Kang Arman, ke istrinya Kang Arman juga akhirnya memberikan contoh gitu ya. Nanti mungkin kita ke situ, tapi mungkin Ustazah juga sudah mau ini menanggapi sedikit kayak gitu. Ustazah, silahkan. Iya, jadi Habibah ini luar biasa memang. Salah satu kesuksesan pendidikan orang tua dalam membentuk kepribadian anak itu adalah pendekatan keteladanan. Jadi memang ada pendekatan komunikasi, pendekatan edukasi ya. Tetapi pendekatan keteladanan ini pendekatan yang sangat-sangat efektif. Karena itulah Rasulullah mencontohkan, kalau misalnya Rasulullah mengungkapkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu diturunkan memang memberikan contoh yang baik gitu. Banyak sekali contoh-contoh kehidupan Rasul itu yang patut kita tiru kan. Nah, Rasul memberi contoh kemudian diikuti oleh para sahabat. Nah, di dalam keluarga ketika orang tua berhasil memberikan contoh kepada anak, itu membekas dalam diri anak dan menjadi kepribadian anak, ini menjadi sesuatu yang kuat gitu, kuat peranannya dalam bentuk kepribadian seorang anak gitu. Makanya ketika dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu nggak ada keteladanan, nggak ada role model itu. Kemudian dimasukkan pun anak ke pesantren, ketika dia tumbuh besar setelah keluar dari pesantren itu, dia tetap aja
akan sulit terbentuk dalam dirinya komitmen-komitmen, apalagi tadi komitmen beribadah seperti tadi ya. Ini nggak gampang, nggak mudah ini untuk membentuk komitmen seperti itu. Nah, kadang ketika misalnya anak itu sudah besar begitu ya, ketika tidak terbiasa dilihatnya di rumah, apa contoh yang baik? Tinggal pun dia, setelah dia besar, dia berkeluarga, tinggal dekat masjid pun, nggak tersentuh dia dengar azan itu. Tetap aja dianggap angin lalu gitu ya. Nah ini, tapi ketika itu sudah merupakan sebuah komitmen pada dirinya, hasil dari sebuah role model, nah apa yang terjadi? Dimanapun seorang Arman Maulana berada, di sana dia tetap merasakan ini satu hal yang merupakan kewajibannya gitu. Jadi suatu yang tidak boleh tinggal. Nah ini saya lihat yang pertama ya Habibah. Kedua, salah satu hikmah sholat itu memang mendidik kedisiplinan gitu. Karena itu waktu sholat itu nggak boleh kita lakukan 1 detik sebelum masuk waktu aja kita nggak boleh sholat. Nah kita memang harus betul-betul tepat waktu, pada saat waktu masuk kita baru sholat. Nggak bisa kita mundur-mundurkan atau kita maju-majukan lah gitu ya. Sholat zuhur misalnya 12 lewat sekian, kita majukan agak 2 detik. Nggak boleh. Sholat kan jadi tidak sah gitu. Karena di sana memang dilatih kedisiplinan. Begitu pula misalnya dalam sholat jamaah, itu kan kedisiplinan itu. Bagaimana kita mengikuti imam, kita patuh kepada imam. Dengan posisi bagaimana kita merapatkan barisan, merapatkan saf ya. Kemudian setelah imam melakukan gerakan, kita baru mengikuti. Misalnya imam sudah ruku, imam baru kita lanjut ruku. Kita nggak boleh ruku bersama imam. Atau ruku lebih dulu dari imam. Nah ini bentuk-bentuk kedisiplinan yang ada dalam sholat. Begitu pula urutan-urutan. Nggak boleh kita langsung sholat. Harus ada wudhu dulu. Wudhu itu pun ada urutan-urutannya. Dan kita patuh pada urutan-urutan tersebut. Nah, jadi ketika seseorang sudah memiliki komitmen untuk menjaga waktu sholatnya, maka itu akan lanjut kepada komitmennya terhadap hal-hal lain gitu. Kegiatan-kegiatan aktivitas lain gitu. Nah, jadi betul-betul dah di sana sholat itu mendidik manusia itu untuk disiplin dan menghargai waktu. Seperti kata Mas Arman Maulana tadi. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, jadi yang beruntung itu ya demi waktu asar, yang beruntung itu ya orang jaga waktu, kemudian dia beriman dan beramal saleh gitu ya. Imannya tadi, ketika tadi dia komit terhadap Allah, peran substitutifnya kepada Allah, kemudian dia juga beramal saleh, melakukan perbuatan amal saleh itu dengan tidak mengabaikan aturan-aturan Allah. Nah, ini menurut saya yang membuat Mas Arman Maulana sampai saat ini, kita melihat Mas Arman jarang sekali loh kena gosip ya, keluarganya juga jarang kena gosip. Saya nggak pernah dengar, hampir-hampir nggak pernah dengar lah ya. Seorang Arman Maulana, bagaimana keluarganya yang digosipkan macamnya nggak pernah kita dengar lah gitu. Nah kemudian hari ini kita melihat misalnya sosok Mas Arman Maulana, dulu kita melihat beliau tampil, saat ini kayaknya nggak berubah itu ya. Kayaknya nggak berubah itu, ya tetap cerah, tetap fresh ya. Kita melihatnya karena dari wajah beliau itu terpancar sebuah kesucian hati, kesucian jiwa. Nah itu barangkali menurut saya salah satu dari hikmahnya karena beliau itu selalu menjaga hubungan dengan Allah. Nah ini yang penting mungkin Habibah. Ini yang mungkin jarang ya dimiliki oleh para musisi atau para seniman ya. Nah, ada beberapa yang kita kenal tapi mungkin tidak semua. Oke. Itu ya Habibah. Insya Allah. Ini juga reminder sekali nih buat kita nih yang anak muda gitu ya, yang mungkin masih suka beralasan untuk sholat gitu, padahal harusnya tidak bikin alasan, dan justru ini ketika menemui Allah itu ya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Terus ini mungkin abis ini kita akan ada sesi tanya jawab, juga udah banyak yang mau nanya, tapi satu pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab gitu, terkait bagaimana sih akhirnya apa yang orang Kang Arman rasakan gitu ketika dari efek sholat tadi seperti itu ke keharmonisan keluarga seperti itu, karena tadi ya seperti kata Ustazah gitu, keluarganya tampaknya sangat harmonis, terhindar dari gosip-gosip yang apa-apa kayak gitu ya. Dan sekarang mungkin Mbak Najwa ini juga lagi nggak di Indonesia ya Kang ya? Ya, di Leeds. Dia di kuliah di Leeds. Oh, di Leeds, di UK kan berarti ya itu ya? UK. Ya. Oke. Udah sejak kapan Kang Arman itu berarti? Dia kemarin mulai jadi setengah tahun online di sini, terus setengah tahun online di sana. Karena pada saat dia datang ke sana ternyata di lockdown lagi.
Oke. Tapi September akhir ini masuk lagi, dia udah masuk tingkat semester 3 berarti ya, semester 3 itu udah offline katanya. Oke. Nah, gimana sih Kang tipsnya untuk harmonisnya keluarga Kang Arman nih Kang? Harmonis keluarga. ya memang sih, ya balik lagi kepada didasarkan kepada agama ya gitu ya. Kita tidak akan bisa berjalan dengan lancar lahir batin kalau kita dasarnya bukan agama gitu ya. Dan itu yang saya rasakan gitu. Alhamdulillah gitu, dalam keadaan misalnya gini, ada mungkin seorang ayah, seorang bapak gitu ya, merasa sudah memberikan masukan kepada seorang anak bagaimana caranya menjadi seorang khususnya Najah kan wanita jadi muslimah yang benar dan baik itu seperti apa ya, namanya juga manusia ya, pasti kita bertanya-tanya gitu, masuk nggak ya gitu, atau apakah Najah sudah menjadi seorang yang mengerti apa yang saya contohkan dan sebagainya gitu. Tapi ada suatu saat, ada suatu kejadian gitu, memang saya tidak tahu, tapi dia curhat ke ibunya gitu ya, karena wanita ya, cewek kan Najah, jadi kan memang pasti lebih dekat ke ibunya curhatnya gitu kan, girl talk gitulah. Kalau ke bapaknya kan tetap aja cowok gitu kan. Nah itu suatu saat katanya waktu pas dia galau apalah gitu, padahal sebenarnya galaunya sih galau kayaknya masalah yang remaja lah, biasa-biasa aja. Ternyata dia tuh nanya ke ibunya gitu, mah kalau setelah sholat tuh wiridnya apa sih yang bagus kayak gitu. Nah itu istri saya menceritakan, itu buat saya gitu, buat seorang orang tua tuh itu kebahagiaan yang kayaknya lebih indah daripada saya nyanyi 10 kali dibayar berapa gitu. Karena alhamdulillah gitu. Jadi betul gitu, bahwa anak saya pada saat ada sesuatu masalah yang kecil ataupun yang besar tuh dia tidak lupa gitu, bukan ke siapa gitu ya. Kalau curhat malah ya namanya juga manusia ya, curhat mungkin ke ibunya, ke temennya, monggo silakan gitu ya. Tapi kan tiba-tiba dia nanya wiridnya apa gitu. Buat saya alhamdulillah gitu. Dan itu terus belajar. Saya juga terus belajar, istri saya juga terus belajar di dalam berumah tangga ini. Saya juga dan istri saya juga terus belajar mendidik bagaimana menjadikan seorang anak yang nantinya menjadi seorang muslimah yang terbaik di depan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya belajar dan belajar terus sih. Itu aja sih paling. Tersentuh nih Kang Arman sebagai anak juga. Dan jauh juga nih dari orang tua kan, jadi keinget ayah dan ibu. Iya, jauh banget sekarang ya saya. Yang ada anak ini aja nih yang berbulu. Lucu banget, lagi tidur ya sekarang. Mungkin dari Ustazah ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustazah? Iya, jadi saya ingin bertanya dikit nih Habibah untuk Mas Arman. Ya. Saya menyimak juga ini perkembangan musiknya Mas Arman. Nah, belakangan Mas Arman juga saya lihat ada beberapa yang tertarik untuk mengeluarkan album religius. Apa sih motivasinya itu, Mas? Itu sebetulnya udah lama ya. Berapa ya? Berarti sekitar 17 tahun yang lalu kali ya, 16 tahun lama banget. Ternyata iya, ternyata saya udah tua juga. Ya 17-16 tahun yang lalu. Jadi gini, di Gigi itu 4 orang, Ustazah. 3 orang Muslim, 1 orang Hindu, Dewa Bujana dari Bali. Nah pada saat itu saya, Thomas dan Hendy yang Muslim melihat bahwa musik religi di Indonesia tuh gapnya sudah sangat jauh. Terakhir Bimbo yang membuat sebuah lagu religi yang bernafaskan pop gitu ya. Kebanyakan kan saat itu keluar nasyid dan sebagainya. Nah saya ingat waktu kecil dulu, waktu zaman saya puasa, ngabuburit ke alun-alun gitu ya, menghabiskan waktu mau maghrib main-main sama anak-anak, teman-teman sore-sore gitu. Lagu Bimbo tuh buat saya begitu berkesan gitu. Ini lagu religi, tapi saya bisa menikmati sebagai anak muda, tuh bisa menikmati, tidak cukup banget, apaan sih ini tua banget, nggak gitu saat itu tuh.
Nah saat itu 17 tahun yang lalu saya bersama teman-teman yang muslim di Gigi berpikir bahwa ini gapnya udah terlalu jauh nih, udah puluhan tahun Bimbo, terus kesini belum ada band yang mengusung sebuah tema lagu religi tapi digarap dengan umurnya saat itu anak muda yang seneng. Tapi kita tetap izin dulu kepada Bu Jana karena kita toleransi beragama kan. Buj, kalau misalkan Gigi membuat sebuah album bernafaskan religi Islam, lu ini nggak ngizinin nggak? Terus kata Bu Jana, dulu juga gue lagi bikin band sama lu nggak nanya KTP kan? Agama lu apa? Nggak gitu dia bilang. Jadi ya kita mah aja gak mantu. Bener Buj, kalau lu nggak ya kita nggak jadi, nggak apa-apa, kita toleransi. Kalau iya, ya sikat aja, sikat. Akhirnya dengan izinnya Bu Jana kita membuat. Tapi memang album pertama tuh membawakan lagu-lagu legenda religi di Indonesia. Lagu-lagu Bimbo kita aransemen ulang, lagu-lagu almarhum Chrisye kita ulang, yang semuanya yang bertemakan religi ya. Begitu sih itunya. Nah, alhamdulillah diterima, sangat diterima gitu. Inovasi dari mungkin di sini mungkin ada yang sudah nggak ngeh karena udah 17 tahun yang lalu kali ya. Inovasi dari album religinya Gigi keluar dibuat menjadi pop kembali gitu dan akhirnya diterima, itu ada dua yang terjadi yang tidak mungkin sekarang sudah tidak sadar. Satu adalah bolehnya diperbolehkan, diizinkannya show music di bulan puasa itu gara-gara ngabuburitnya Gigi. Karena pada saat itu Gigi mengeluarkan album religi dengan konsep kita harus turnya ngabuburit gitu. Satu itu adalah tadinya tidak diizinkan, polisi dan Pemda setempat tidak ada yang mengizinkan pada bulan puasa itu ada kegiatan musik. Tapi karena mungkin konsep Gigi itu kuat bahwa kita saat itu konsepnya adalah kita membawakan sebuah lagu religi yang kita punya digabung dengan tausiah dengan para ustadz dan ustazah pernah nggak ya? Nggak ada ustadz ya, kita cuma ustadz. Karena memang kita kan mainnya di lapangan terbuka ya. Satu itu akhirnya diizinkanlah musik-musik di bulan puasa, tapi harus bertema religi. Yang kedua adalah kata ngabuburit. Kata ngabuburit itu kan bahasa Sunda sebetulnya. Dan orang di Indonesia tadinya tidak tahu ngabuburit itu apa gitu. Tapi kata ngabuburit sekarang sudah nasional gitu bahwa lu ngapain ngabuburit itu udah kayak gitu kan. Jadi dua inovasi itu yang sebetulnya kita juga nggak nyangka sampai sekarang itu bisa dan terus juga ya keluarlah akhirnya kan setelah Gigi mengeluarkan album religi, keluarlah semua penyanyi-penyanyi mengeluarkan lagu-lagu religi digarap pop, misalnya ada Wali, ada Ungu, ada segala macamnya, itu band-band gitu. Terus penyanyi-penyanyi solo juga mengeluarkan lagu-lagu religi. Buat kami saya seneng banget gitu, akhirnya hasanah musik religi di Indonesia jadi berkembang, jadi grafiknya jadi naik turun dan jadi berwarna gitu. Itu sih. Ya, jadi kita melihat ini apa yang Mas Arman lakukan ini salah satu bentuk dakwah ini ya, dakwah. Amin, insya Allah. Ya, jadi sebetulnya dakwah itu terlepas dari apapun profesi kita, itu dalam Islam kewajiban dakwah itu melekat pada kita semua sebetulnya. Di wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair itu semuanya kepada kita gitu. Tujuan Allah itu kita bertanggung jawab untuk mengembangkan dakwah ini. Nah, kalau kita lihat hari ini Mas, ini kita ini berada pada situasi di mana akses dari globalisasi informasi komunikasi itu salah satunya terjadi perubahan sosial dalam masyarakat. Jadi ada perubahan sosial religius dari sosial religius kepada kehidupan materialistis, individualistis dan sekuler. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Terjadi penurunan dari kondisi religiusitas masyarakat. Nah, pada situasi seperti ini kita melihat itu dakwah yang berkembang secara lisan, katakanlah dakwah konvensional yang ada melalui mimbar, ya melalui media tulisan dan lain sebagainya, itu sekarang tidak begitu efektif untuk menyentuh masyarakat, untuk membangun kembali meningkatkan kembali semangat religiusitas masyarakat, terutama untuk generasi muda. Nah, kalau menurut saya sangat pantas pada saat ini ada sebuah inovasi bentuk dakwah melalui seni yang dikembangkan oleh para musisi. Nah, dan itu menurut saya itu salah satu bentuk dakwah yang insya Allah cukup efektif untuk kembali membangun religiusitas masyarakat. Nah, kenapa? Karena satu, bahasa yang dikeluarkan oleh sebuah musik di dalam sebuah lagu itu bahasanya bahasa universal.
bisa diterima oleh semua gitu ya. Nah itu menurut saya itu satu. Yang kedua, seni itu menghasilkan jiwa yang lembut. Nah ketika dakwah dengan kelembutan itu akan menghasilkan juga sikap keagamaan yang lembut dan santun di tengah masyarakat. Jadi saya kira, nah ini patut ini menjadi catatan bagi musisi. Sayangnya kan memang sebagian dari masyarakat yang konservatif menganggap menjauhi seni itu karena menganggap lebih dekat kepada dosa dan maksiat gitu ya. Sehingga apa yang terjadi gitu ya, ketika itu seni sudah menjadi media sekuler gitu, dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan komersial dan tidak peduli apakah itu mendidik atau tidak mendidik. Nah, padahal sebetulnya ketika pekerja seni, terutama tadi seni musik ya, seperti Mas Arman dan kawan-kawan lakukan itu luar biasa dampaknya terhadap membantu terhadap peningkatan kembali sosial religiusitas masyarakat, terutama untuk kalangan muda. Kenapa? Idola anak muda itu kan musisi tadi, idolanya itu penyanyi. Nah, ini dimanfaatkan harusnya oleh musisi dan penyanyi. Bagaimana ini ketika anak muda mengidolakan itu dimanfaatkan tadi untuk mengembangkan lagu-lagu religius tadi gitu ya. Nah, saya berharap ini Mas Arman bersemangat kembali gitu ya untuk membantu berkembang kembali lagu-lagu religius itu di tengah-tengah masyarakat. Apakah dalam bentuk tadi itu melakukan kembali lagu-lagu yang lama gitu ya, mengaransemen kembali lagu yang lama atau membuat lagu-lagu baru gitu Mas ya. Nah, ini sudah sangat-sangat luar biasa ini Mas. Karena saya yakin khusus untuk remaja, nah lahan ini memang sangat bagus digarap melalui dakwah melalui seni. Karena tadi seperti yang saya katakan tadi, idola remaja itu adalah penyanyi saat ini. Bagaimana kita memanfaatkan itu? Mungkin itu ya Mas ya. Ya. Insya Allah. Habibah. Masya Allah, ini beneran jadi segmentasi dakwah tersendiri gitu ya, dan semoga menjadi amal jariah ya Kang Arman, dan Amin. diterima sebagai amal soleh. Dan mungkin udah banyak yang juga pengen denger nih, Kang Arman boleh nggak dinyanyiin sedikit nih lagu dari lagu religinya sebelum kita masuk nanti ke sesi tanya jawab. Nyanyi. Yang mana ya? Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam. Kok jadi lupa? Melupakan itu kamu hebat. Udah gantilah Gigi sama kamu dia aja lah. Isin, lanjut. Ya, sekian aja lah. Viva, mangga silakan. Ya, terima kasih Kang Arman. Ya, baik, mungkin sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ini sedikit izin menyampaikan beberapa maklumat terlebih dahulu ya Ustazah dan Kang Arman ya. Silakan. Ya, baik, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Raya Pondok Indah, ini kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat hadir ke kajian subuh kita, insya Allah besok pagi akan dibersamai dengan Ustadz Andian Parlindungan dengan tema Keluargaku Surgaku. Dan ini dimulai 5.30 sampai pukul 7 seperti biasa. Lalu untuk hari Ahadnya, kita akan dibersamai oleh Ustadz Syahrudin dengan melanjutkan bahasan dari tadabbur Quran kita ya, yang sudah mencapai Surat Ali Imran ayat 160 sampai 164. Ya, ini mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat bergabung. Lalu seperti biasa kalau hari Ahad kita setelah kajian akan dilanjutkan dengan silaturahim online. Kali ini kita akan mengunjungi keluarga kita, saudara kita di Bosnia, dan ini akan langsung dipandu oleh Dubes RI di Bosnia, di Bapak Rumkono. Lalu untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mengikuti kembali tahsin atau perbaikan baca Al-Quran, tahsin dan tilawah yang batch 3, insya Allah akan mulai di bulan Oktober, tanggal 3 Oktober 2021, dan khusus untuk jamaah yang telah mengikuti bedah Iqra batch 1 sampai 7, nanti bisa diketik tahsin lalu kirim ke admin di kolom chat ya, dengan Ustadz kita ya, ada Ustadz Uci Armisi. Lalu kegiatan divisi pendidikan yang lain, jika Bapak dan Ibu ingin memesan buku Al-Indonesi,
Ini dengan harga 250.000 sudah termasuk infak dan bebas ongkos kirim, dengan bisa kirim langsung ke admin di kolom chat dengan ketik buku, nama, lalu alamat dan nomor HP-nya. Lalu kami juga masih melakukan bansos untuk peduli COVID. Alhamdulillah telah melakukan bansos yang sebelumnya, tahap 1, 2, 3 kepada 135 orang, alhamdulillah dengan total bantuan 40.500.000 dan dibagikan kepada para pedagang, petugas kebersihan, petugas parkir, dan warga di sekitar Masjid Raya Pondok Indah. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah turut serta dalam kegiatan sosial ini. Dan insya Allah gitu, untuk Bapak dan Ibu yang ingin bergabung bisa dapat, nanti akan disalurkan tanggal 21 September 2021. Ya, nanti apabila ingin ikut berdonasi dan berpartisipasi, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat transfer ke rekening kami yang tertera di layar, maupun dapat menghubungi bendahara kami di Bapak Irwan dengan nomor HP yang tertera di layar. Baik, sekian untuk maklumat, dan ini silahkan di-save juga nomor admin kami untuk info-info kajian berikutnya, tentunya juga kajian Keluarga Sakinah ya, setiap Jumat malam pukul 8. Baik, sekarang kami masuk ya ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu. Ini mungkin banyak pertanyaan yang menarik. Saya mungkin bacakan terlebih dahulu dari kolom chat terlebih dahulu. Baik, pertama dari bagaimana dari Singapura nih, jamaah kami dari Singapura, Ibu Faizah Yanti. Bagaimana Mas Arman membagi waktu antara keluarga dengan profesi atau bidang menyanyinya? Silahkan Kang Arman dijawabkan. Alhamdulillah bisa lancar. Justru keluarga kalau saya nggak nyanyi, kenapa kamu nggak nyanyi? Ayo sana nyanyi. Alhamdulillah ya, namanya juga nyanyi. Saya kan nyanyi kan bukan hiburan ya. Nyanyi di saya tuh menjadi sebuah pekerjaan. Jadi ya sama saja dengan suami-suami ibu di sini mungkin yang kerja di PNS atau mungkin di sebuah perusahaan swasta atau di bank atau di apapun. Jadi pembagian waktu sih alhamdulillah, dan seperti yang tadi saya ngomong bicara dengan Habibah, justru musik itu kan fleksibel waktunya ya, bukan kayak waktu kantoran dari jam 9 pagi 8 pagi 9 sampai jam 5 atau jam 6 sore, enggak gitu. Justru musik tuh begitu fleksibel, begitupun harinya gitu. Jadi ya sangat bisa sekali kok membagi waktu. Dan malah suportif sekali ya justru ya. Ya, sangat suportif. Ini ada yang raise hand ini Habibah, mungkin ada yang raise hand kita. Oh ya, silakan. Sudrajat ya, apa ini? Ini Bapak Sudrajat Aryadi ya. Ya. Silakan kalau ingin bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arman. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sudrajat. Kang Arman ini salah satu band favorit saya ini. Terima kasih Pak. Aduh, pada zamannya ya, ini kita bicara zamannya, zaman anak muda dulu ya, kita senangnya dengernya Metallica, ya kan, yang gitu-gitulah, pokoknya rada-rada keras-keras. Dan kalau lokalnya ya memang ya Gigi lah salah satunya di samping Dewa memang. Dan saya ingat banget bahwa lagu-lagu Kang Arman itu jadi inspirasinya anak muda pada zamannya. Tapi saya menjadi terenyuh ketika waktu itu saya tugas ke Medan, dan di situ lagi ada pagelaran musik anak muda, dan yang bikin saya senang tuh apa ya, lagunya Kang Arman tentang perjuangan gitu ya, terus di aransemen pakai gaya metal. Nah, ini yang menurut saya adalah sesuatu yang wow. Jadi sesuatu yang wow, dan tidak dapat dipungkiri anak muda itu memang tidak terlepas dari dunia-dunia ya musik metal, musik-musik yang membuat kita tuh bergemuruh sesuai dengan zamannya. Beda kalau dengan zaman sekarang mungkin kita udah agak slow. Nah, saya jadi kepikiran bahwa kalau anak-anak sekarang atau target dakwahnya kita adalah anak-anak muda, kayaknya memang agak-agak susah seperti yang Ustazah bilang, kita jelasin dengan cara mungkin dakwah yang
konvensional. seperti konvensional ya kan. Tapi dengan musik ini menurut saya jadi sesuatu, apalagi kemarin saya lihat di Palestina ada salah satu anak yang ngikutin Eminem dengan rapnya itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengemas dakwah tapi dalam style ya yang mereka sukai. Nah, kira-kira metodenya bagaimana nih Kang Arman bisa menjadikan dakwah, menjadikan musik sebagai media dakwah bagi anak-anak muda. Mangga Kang Arman, syukron jazakumullah nih sudah diberi kesempatan. Sebetulnya sudah berjalan kok, Pak. Bukan sudah berjalan, memang terus berjalan, kan regenerasi musik di religi itu kan yang saya bilang pertama dulu kan memang yang paling besar gitu lah, ada Bimbo ya, waktu saya anak-anak remaja. Nah, saat itu akhirnya kita dari Bimbo lah kita mempunyai sebuah ide untuk menggarap sebuah karya religi yang dipopkan gitu, yang supaya anak-anak muda tuh bisa menerima, relate dengan mereka gitu. Alhamdulillahnya kan dapat gitu. Nah, dari situ kan regenerasinya kan turun tuh, dari Gigi itu kan akhirnya Ungu juga ngeluarin, terus ada Wali, terus banyak banget turunan-turunannya tuh banyak banget gitu. Ada penyanyi solo juga gitu kan. Berbarengan dengan Gigi itu kan saat itu tuh kan ada Opik, ada Haddad Alwi kan. Tapi itu dari sisi yang mungkin lebih deepnya gitu ya, lebih slownya gitu kan. Nah, turunannya itu yang tadi saya bilang band. Nah, terus setelah itu kan golongan generasi penerus kemarin kan ada Sabian, terus ada juga banyak gitu turunan-turunan. Jadi sebetulnya inovasi-inovasi lagu religi itu terus berjalan sampai detik ini gitu. Belum lagi ada juga dari Bandung yang 2 rapper itu juga sama religi juga. Aduh, tapi saya lupa namanya. Tapi mungkin maaf nih ya Pak. Kalau saya kan memang di dunia musik, jadi saya tahu siapa yang muncul sekarang lagi sedang apa. Mungkin Pak Sudrajat memang kan bukan di dunia musik, jadi mungkin tidak terlalu memperhatikan atau tidak terlalu tahu. Kayaknya nih religinya udah mentok nih, udah nggak ada lagi nih. Sebetulnya enggak kok. Terus berjalan inovasi di religi itu betul-betul sangat bagus, berjalan dengan bagus di Indonesia. Alhamdulillah ya. Semoga sudah terjawab dan semoga insya Allah semakin berkembang lagi nih industri musik religi ya sebagai segmentasi dakwah tersendiri. Ini ada 2 pertanyaan dari Turki, jamaah dari Turki, dari Nenden Oshanti. Jadi bagaimana sih menurut Kang Arman kenapa lagu-lagu kekinian tuh cepat booming atau trending tapi juga cepat hilang gitu. Tidak seperti lagu-lagu lama yang long last, bahkan kita bisa hafal sampai sekarang liriknya. Terus pertanyaan yang kedua dari jamaah yang sama, bagaimana bisa terhindar dari hal-hal negatif yang sering berseliweran di dunia seni, yang mungkin karena kita di luar dunia seni melihatnya seperti itu, maupun perartisan. Silakan Kang Arman. Kalau cepat booming terus hilang, sebetulnya zaman dulu juga banyak one hit wonder tuh banyak banget, sama aja. Cuman mungkin kalau boleh saya tambahkan untuk sekarang, kenapa banyak sekarang lagu? Karena memang percepatan lagu itu sekarang gara-gara digital sungguh sangat cepat. Per detik itu bisa berapa juta lagu, ribu lagu yang muncul di semua platform digital. Jadi memang lagu-lagu yang memang betul-betul tuh gitu ya meledak itu, yang orang semuanya viral, itu memang lagu yang terpilih aja udah, rezeki aja itu sih udah gitu. Karena memang sekarang lagu tuh dulu aja zaman kaset gitu kan, lagu tuh kan banyak yang keluar gitu. Nah, tapi sekarang itu istilahnya di kamar pakai pasang kamera, bawa gitar, lagunya pas enak itu bisa viral. Itu baru di YouTube doang, belum ada yang di TikTok, belum ada yang dimasukin ke Spotify, belum ada. Nah, jadi mungkin yang pertanyaan pertama itu adalah itu, cepat booming, cepat hilang gitu, karena memang percepatan lagunya tuh sangat cepat sekali sekarang. Nah, yang kedua, cara Kang Arman supaya bisa terhindar dari hal negatif yang sering berseliweran di dunia seni maupun perartisan.
Kalau saya sih, ya tadi memandang pekerjaan saya nyanyi itu adalah pekerjaan, that's it. Gitu. Privilege yang saya dapat dari itu adalah hanya sebuah privilege. Pada saat saya turun backstage, masuk ke hotel atau pulang ke rumah, ya udah saya menjadi Arman yang Arman gitu. Pekerjaan saya adalah nyanyi. Ya betul, pada saat di stage mungkin saya banyak dielulukan, banyak diteriaki, banyak orang-orang pada nyanyi karya saya, tapi pada saya turun dari backstage ya udah saya menjadi Arman. Itu aja sih, as simple as that sih sebetulnya. Ya alhamdulillah sampai saat ini ya terhindarlah dari yang disebut negatif itu, apapun itu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Habibah dari Bu Heni Mulyatni Bandung, bagus juga nih di chatting ini. Bu Heni Mulyatni. Penodaan itu ya, dengan penodaan perempuan atau negatif narkoba itu ya? Iya. Iya, bagus saja. Bagus ini. Pernah nggak Kang mengalami godaan tersebut dan gimana mengatasinya? Jadi gini, tidak sungguh sangat naif kalau saya ngomong tidak ada godaan ya. Bohong banget gitu. Jangankan di apa namanya, di dunia showbiz gitu ya. Di dunia yang serius pun godaan itu banyak gitu. Iya kan? Bahkan di dunia religi pun, di agama pun bisa saja terjadi gitu kan. Nah, apalagi di dunia entertain. Cuman kebetulan dulu manajemen saya dulu itu menerapkan di saat kita semua anak-anak band Gigi membawa panji bendera Gigi dimanapun itu, kalian harus bekerja, titik. Tapi setelah tanggal lewat dan panji Gigi itu kita sekarang pulang masing-masing ke rumah masing-masing, itu sudah tidak tanggung jawab lagi manajemen Gigi. Jadi saat itu Gigi itu menerapkan bahwa pada saat kerja itu tidak ada acara macam-macam. Yang ada adalah acara yang sudah ditentukan. Nah, dengan kedisiplinan itu justru godaan-godaan yang ada dan terjadi dan memang mendatangi akhirnya jadi tereliminasi dengan terfilter juga. Bahkan dulu misal gini ya, saya punya saudara Gigi main di Jogja, saya punya saudara di Jogja, saya lupa ke road manager saya nggak ngomong bahwa nanti saudara saya itu datang ke hotel. Nah terus datang saudara saya mau ke Arman gitu. Terus karena lupa siapa kamu, ditanya-tanya gitu. Pokoknya nggak bisa naik ke kamar aja. Terus akhirnya kan ya saudara saya pasti telepon kan. Nyebutnya karena Sunda kan Mang Arman ini gimana, saya di bawah di lobi nggak bisa ngomong. Waduh, sorry saya belum ngomong ke road manager saya sebenarnya. Nah, jadi contohnya seperti itu gitu. Sebegitu disiplinnya manajemen kita, yang akhirnya mungkin itulah menghindari. Tapi kalau yang namanya godaan ya pasti ada. Gitu. Cuman kebetulan kalau saya, ini pertanyaannya di sini ada narkoba lah apa segala macam. Saya itu kebetulan alhamdulillahnya belum pernah ngerokok dari dulu, dari semenjak lahir. Alhamdulillah kalau kita berbicara di sini, apalagi ini adalah grup Zoom yang begitu Islami dan semuanya juga memang ini kajian agama, saya belum pernah minum alkohol gitu ya. Kalau di Islam ya memang udah pasti udah nggak boleh ya, udah jelas-jelas ya Al-Qur'an ada. Tapi memang saya belum pernah begitu. Jadi apalagi ke narkoba gitu ya, merokok aja belum pernah gitu. Jadi ya alhamdulillah. Itu sih. Luar biasa ya, Habibah ya. Alhamdulillah, semoga selalu dilindungi ya Kak Arman. Amin. Ada dari Masjid Raya Pantai Bali, ada raise hand ini kayaknya, Habibah. Ya, Masjid ya, ini Bali. Sebelumnya ini ada yang PM juga nih Ustazah. Mungkin saya baca dulu ya. Nanti kalau ada waktu dan Kang Arman masih berkenan, boleh ya. Boleh. Raise hand ya. Ini juga menarik soal pertanyaannya terkait tadi tentang lagu religi gitu. Ada nggak sih pengalaman yang menarik ketika lagi dalam prosesnya penciptaan lagu religi itu? Oh, ya menarik ya. Pada saat menyanyikan lagunya almarhum Chrisye, ketika tangan dan kaki berkata, akan datang hari mulut dikunci itu ya. Itu lagu Mas Chrisye, ciptaan Mas Chrisye, liriknya Om Taufik Ismail. Waktu saya minta izin ke Mas Chrisye,
Mas Krisya cerita, dan kemarin kalau tidak salah keluar tuh ceritanya. Tapi Mas Krisya cerita sama saya, pada saat nyanyi lagu itu, ketika tangan dan kaki berkata, Taufik Ismail membuat sebuah lirik yang begitu dahsyat, yang begitu sangat masuk ke sanubari kita gitu ya, ke apalagi yang menyanyikan. Mas Krisya tidak bisa menyanyikan lagu itu sampai habis berapa jadwal, karena setiap nyanyi dia nangis, dia nangis, bergetar. Karena liriknya Taufik Ismail begitu dahsyat. Pada saat kita nanti meninggal, mulut kita tidak bisa berkata apa-apa, tapi yang berkata adalah hanya tangan, kaki, dan semua anggota tubuh kita yang tadinya tidak bisa berbicara dan bicara di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Krisya saat itu tidak bisa nyanyi, hampir berapa jadwal, akhirnya tapi bisa. Nah, pada saat saya minta izin untuk membawakan lagu itu dengan Gigi, terjadi dengan saya. Saya juga tidak bisa menyanyikan lagu itu sampai bergetar terus gitu. Sampai anak-anak Gigi ya sampai ya udah man, take your time. Habis berapa jadwal juga sama. Jadi itu satu kejadian yang memang itu lagu betul-betul sangat dahsyat ya. Bahkan untuk awal-awal tur ngabuburit, setiap menyanyikan lagu itu saya selalu trans gitu, selalu fokus yang akhirnya tuh betul-betul kayak mau bergetar gitu suara tuh, karena memang ya nggak kebayang gitu bagaimana nanti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ikut merinding nih Kang Arman dengernya. Mungkin masih berkenan Kang satu pertanyaan yang boleh, silakan. Dari yang raise hand ini dari Masjid Pantai Bali, seperti dari tadi sudah silakan kabar nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Habibah. Salam kenal Kang Arman. Ya. Ustaz Jalul Fatmi. Kebetulan kami sedang mengembangkan wisata religi ya. Ini cukup keren ini. Kisah hidupnya Kang Arman ini luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah ya. Itu kebetulan kami sedang mengembangkan wisata religi di Masjid Pantai Bali lah. Ini tantangan. Kita ingin menunjukkan bahwa Islam itu indah, ramah, berkah, rahmatan lil alamin lah. Nah, berdasarkan interaksi Kang Arman dengan orang Bali, khususnya Bujana, orang Bali non Muslim, mungkin ada pesan atau kiat khusus untuk kami dalam mengemas dakwah di Bali itu, khususnya untuk kaum milenial. Ya. Itu, makasih Kang. Ya. Mungkin untuk sementara ini Pak, kita bermain virtual kali ya, karena ya gimana pandemi ya, kita juga sudah lama sekali kita tidak bisa show bertemu dengan massa ya, karena memang ya keadaannya sedang pandemi gitu. Tapi ya mungkin yang bisa dikembangkan adalah itu Pak, mungkin kayak seperti ini bisa aja kita bikin kayak apa ya, bukan jumpa fans lah ya, jumpa ngobrol-ngobrol santai seperti ini dengan Gigi secara keseluruhan, 4 orang Gigi gitu, jangan saya aja gitu. Bisa saja terjadi nanti bisa kita ngobrol juga bagaimana dari angle seorang Dewa Bujana yang orang Bali dan seorang Hindu gitu, karena sangat cerita tur ngabuburit itu sangat sungguh menarik buat saya ya. Ada 2 kejadian yang buat saya sampai saat ini tidak bisa terlupakan. Maaf saya berbicara mengenai, tapi ini berbicara untuk kebaikan. Kan yang Muslim itu saya Hendy Thomas. Thomas itu dulu sebelum ngabuburit, sebelum kita membuat sebuah album religi, maaf, dia itu memang jarang berpuasa, berpuasa, sholat juga jarang gitu ya. Ya kita suka main-mainin lah sambil nyantai, gimana sih lo gitu, ayo dong sholat, iya gue lagi ini ya, puasa juga, kok lu makan? Yalah besok lah enggak lah gitu, kayak gitu. Tapi itu kejadiannya, padahal tur ngabuburit itu dilakukan tuh jam 4 sore kan, kita show sebelum buka, benar-benar ngabuburit gitu, puasa main band di tengah hari, di panas-panas. Tapi justru dari pertama yang akhirnya terjadi tur ngabuburit, dari situ Thomas sholatnya sampai sekarang menjadi hebat, puasanya juga sekarang jadi hebat, puasa Senin Kamis. Jadi pokoknya dia betul-betul menjadi seorang yang religius gitu.
Nah, terus ada satu lagi kejadian adalah Bujana. Bujana itu betul-betul akhirnya jadi tahu gitu, oh ternyata Islam tuh seperti ini. Terus juga saya ingat banget waktu kita main di pesantren Suralaya, itu justru semua para ulama di sana itu pada saat buka itu yang dikasih makan Dewa Bujana dulu, gitu. Bukan kita. Jadi saya lihat di situ sebuah pemandangan yang begitu hebat ya, toleransi beragama gitu. Jadi saya kira seru Pak kalau kita bikin seperti ini, dibikin santai aja dengan gigi. Jadi ada pandangan dari seorang Bujana juga yang berhindu, kita yang Islam bertiga, kita ajak ngobrol aja. Karena kalau memang ide-ide lain, apalagi main atau ngejreng, agak susah ya Pak sekarang ya, soalnya masih dalam keadaan pandemi. Tapi insya Allah pandemi ini, insya Allah angkat secepatnya dari muka bumi Indonesia. Amin ya Allah. Terima kasih. Ya, untuk Bapak yang dari Masjid Pantai Bali, tadi ada pertanyaan bagaimana mengembangkan wisata religi di Bali. Saya mungkin ingin sedikit Pak memberikan beberapa saran aja Pak. Pertama yang saya rasakan ketika di Bali itu memang mencari masjid itu sulit sekali ya. Nah, sementara kita di sana menginginkan pada waktu sholat itu kita pasti kita akan mencari di mana kita bisa sholat yang representatif gitu. Nah, mungkin mulainya dari sana barangkali Pak, bagaimana tersedianya salah satu tempat yang memang seperti tadi tempat beribadah yang representatif. Jadi dari tempat beribadah itu tidak saja di sana yang tersedia itu sholat 5 waktu sehari semalam, tapi mungkin di sana juga Bapak bisa meletakkan ada pustaka masjid. Ya, jadi buku-buku keislaman juga diletakkan di sana. Kemudian juga barangkali tidak hanya pada waktu sholat diputarkan azan, tapi juga pada hari-hari sebelum waktu sholat masuk itu bisa diputarkan lagu-lagu religi gitu ya, lagu-lagu religi, kemudian ayat-ayat suci Al-Quran gitu ya. Kemudian juga barangkali di situ juga bisa kita sediakan satu ustadz yang standby untuk diskusi dan tanya jawab soal agama. Jadi ada di sana semacam leaflet di depan masjid yang kita siapkan di situ, tapi kita bisa memberikan kepada masyarakat pencerahan. Siapa yang ingin diskusi soal Islam silahkan pada hari-hari tertentu, jam-jam tertentu gitu. Nah, kemudian juga barangkali di sekitar masjid itu yang disiapkan adalah bagaimana tersedianya makanan-makanan yang halal gitu loh Pak. Ya, jadi benar-benar di sana ini yang jelas ini dibuat dari sumber-sumber yang halal. Nah, itu kita jual di sekitar masjid gitu ya. Sehingga umat muslim dan muslimahnya itu punya pilihan gitu ya. Kalau mau ke sana ternyata di sana ada makanan yang memang kita bisa nikmati, karena di sana makanannya makanan yang halal. Nah, itu juga barangkali simbol-simbol keislaman yang barangkali juga di situ bisa disiapkan dalam bentuk bermacam-macam, apakah kaligrafi atau hal lain ya Pak ya, yang mungkin di situ akan bisa mencerminkan sebuah nuansa Islami dalam tempat wisata yang dikunjungi oleh pengunjung. Ini itu saran saya Pak ya. Jazakallah saya, makasih. Silakan Habibah. Ya, alhamdulillah jazakallah khairan katsiran Ustaz. Mungkin karena waktu juga ya, walaupun banyak ini yang bertanya, ini sebagai pertanyaan terakhir mungkin ya Kang Arman ya. Karena mungkin di sini ada beberapa yang masih pemuda-pemuda juga. Nah, apa sih pesannya gitu untuk generasi muda atau generasi milenial saat ini gitu? Mungkin nanti terus di akhirnya bisa ditambahin nyanyiin ini 11 Januari, berarti banyak banget yang request kan. Buat generasi muda, buat teman-teman yang masih muda, ya berbuatlah positif ya untuk Indonesia, karena saya yakin jika kalian membuat sebuah gerakan yang positif, satu orang di satu daerah lain satu, kalau disatukan akan menjadi sebuah kolektif yang menjadi kuat. Indonesia menjadi sebuah negara yang sangat positif dan kuat, apalagi didasari dengan hukum-hukum Islam yang kita tahu bahwa sungguh sangat sempurna gitu ya. Jangan terlalu banyak protes gitu. Kita penuhi media sosial dengan kata-kata, inspirasi dan perbuatan yang positif. Itu yang paling penting. Karena sekarang itu
hoaks, terus juga budaya mencibir, budaya adu domba, budaya gibah, itu betul-betul di media sosial tuh menjadi sebuah jualan yang sangat-sangat laku gitu. Nah, itu yang saya sih simpel aja dari kita per orang, walaupun di sini anak muda misalnya taruh kata di sini sekarang ada 115, yang anak mudanya misalnya 20 orang. It's okay gitu. Dari 20 orang ini jangan patah arang dan semangat gitu. Kita kasih aja terus yang positif, karena kepositifan, kenegatifan dan kepositifan sama mereka seperti virus menyebarkan dua-duanya gitu. Tapi insya Allah semakin banyak kita menyebarkan kepositifan dari beberapa orang, virus itu juga akan cepat menyebar juga ke positif ke yang lain-lain. Simple as that sih sebetulnya. Terus juga ya hati-hati sekarang tuh, yang bahaya jempol bukan lagi mulut ya. Jadi di jempol di media sosial juga ada etika. Kalau misalnya pikir-pikir gini deh, simpelnya aja buat anak muda. Misalnya dulu sebelum ada media sosial nih, saya ketemu sama Habibah di jalan, tengah jalan, saya nggak kenal sama Habibah. Saya tiba-tiba pas di depan Habibah, tiba-tiba, lu jelek lo. Padahal saya nggak kenal gitu. Nah itu kan sama aja, sebetulnya di media sosial tuh sama aja dengan kayak gitu. Saya nggak kenal Habibah nih, saya lihat ada Habibah, lu jelek lu, sama aja kan gitu. Nah kalian berani nggak sih gitu kalau misalnya waktu belum ada media sosial gitu, ke depan orang yang belum pernah, lu jelek lu gitu kan, nggak berani. Nah itu as simple as that gitu. Jempol itu seperti itu gitu. Jadi ada etikanya, yuk kita sebarkan kepositifan, apalagi didasari dengan agama, dengan seorang muslim yang baik, insya Allah sih Indonesia semakin baik. Itu aja sih. Terus terakhir apa tadi? Amin. Ya, ini request nyanyi nih, Kang. Ntar kalau nggak hafal, Kang Budi terusin lagi ya. April Siap ya. Udah lama Kang nggak nyanyi Kang. Ini kebanyakan pandemi, jadi lupa diri. Ya, oke. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu, kau basuh diriku dengan rasa sayang, senyummu juga sedihmu adalah hidupku, kau sentuh cintaku dengan lembut, dengan sejuta warna. Terima kasih. Ini tepuk tangannya virtual juga nih, Kang. Ya, Masya Allah. Luar biasa, ini sudah banyak sekali ya dari kisah-kisah yang diceritakan Kang Arman, dan juga tanggapan-tanggapan dari Ustazah yang ini masih pada we want more nih, Kang. Tapi ya, karena mungkin terbatas juga ya waktunya ya. Alhamdulillah ya, luar biasa. Saya juga banyak terinspirasi dari Kang Arman. Dan alhamdulillah mendapatkan banyak sekali hikmah gitu dari kisah yang diceritakan. Semoga gitu kita dapat bersilaturahim lagi di lain waktu, dan insya Allah nanti pekan depan kita juga akan mengadakan kajian keluarga sakinah setiap Jumat malam, dan insya Allah akan dihadiri dengan narasumber lain, dan semoga terus memberi inspirasi. Dan mungkin di akhir kami persilahkan kepada Ustazah jika ada doa penutup atau kata-kata yang akhir untuk disampaikan. Ustazah, dipersilahkan. Ya, doa penutup kita mungkin karena waktu terbatas, mungkin closing statement aja dari saya, bahwa ketika hidup yang kita jalani sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul, maka sepanjang kehidupan pun kita tidak mengalami hal-hal yang merusak tatanan kehidupan kita atau yang mengganggu kebahagiaan kita. Nah, ini bukti nyata Mas Arman Maulana, Kang Arman Maulana tadi menceritakan bagaimana beliau menjalani hidup dari awal hingga kini, betul-betul melaksanakan ajaran Allah dengan baik ya. Maka sampai saat ini pun beliau merasakan tidak ada gangguan dalam kehidupan beliau, termasuk dalam kehidupan rumah tangga beliau. Jadi benar kata Allah,
kita ditentukan oleh Allah, kita disuruh pilih oleh Allah 2 jalan. Satu jalan menuju kepada kebaikan yang diridai Allah, satu jalan menuju kepada kesesatan yang dibenci oleh Allah. Ketika kita memilih jalan yang diridai Allah menuju kepada kebaikan yang diridai Allah, maka kita akan mengalami ketenangan dalam hidup kita. Ini mungkin yang satu hal yang kita petik ya dari kehidupan Mas Arman Maulana. Itu barangkali Habibah. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah ya atas butiran ilmu yang sudah diberikan malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan segala kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup ya malam hari ini dengan sama-sama membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibah. Terima kasih Habibah. Kang Arman, nuhun. Kang Arman. Terima kasih Arman. Ustazah. Kang Arman. Salam. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Amin, amin. Hatur nuhun, Kang. Semuanya sehat-sehat. Banyak Kang Arman.